Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Case HR teman-teman. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan training and development. Pada podcast kali ini kita akan membahas terkait dengan penilaian kinerja. Sebenarnya kenapa perlu di sebuah perusahaan adanya penilaian kinerja? Oke, jawabannya lebih kepada arah perbaikan menjadi lebih baik, review rencana karir sampai terkait dengan informasi keputusan gaji dan promosi teman-teman. Jangan sampai apa yang kita lakukan, susah payah, pengorbanan yang sudah diberikan kepada perusahaan tidak diberikan hasil yang sesuai kayak gitu teman-teman. Sehingga perlunya penilaian kinerja agar untuk perbaikan rencana karir sampai dengan keputusan salary. Oke, manfaat yang lain apa Pak? Kita bisa mengidentifikasi kelebihan kekurangan, kemudian area yang dibutuhkan untuk pengembangan itu apa aja. Jangan sampai lingkungan bisnis yang begitu cepat kita tidak melihat atau tidak peka terhadap perubahan lingkungan. Karena apa? Lingkungan yang berkaitan dengan teknologi, perusahaan yang teman-teman bekerja ternyata belum menerapkan teknologi, otomatis kemungkinan besar akan tertinggal. Sehingga perlu mengidentifikasi area yang dibutuhkan. Kemudian stimulus untuk motivasi. Ayo motivasi kayak gitu. Biasanya ada reward kayak gitu teman-teman. Kemudian keadilan agar karyawan ini ya teman-teman ya, adanya keadilan sesuai dengan kapasitas dan target yang sudah tercapai. Kinerjanya seperti apa kayak gitu teman-teman ya. Kemudian kesempatan untuk komunikasi sampai kepada career planning atau disebut dengan career path. Faktor apa saja yang mempengaruhi penilaian kinerja? Dilihat dari performa ya teman-teman ya. Performa itu dari kemampuan dan motivasi. Kalau motivasi dari attitude dan situasi, kalau kemampuan sendiri berdasarkan pengetahuan dan skill. Oke, siklusnya seperti ini teman-teman. Dari target, kemudian review dan monitoring, kemudian penilaian evaluasi, rencana, training, dan penyesuaian gaji maupun pengembangan karir. Dan ini bisa masuk di dalam aksi perbaikan maupun saran. Siklus penilaian kinerja berdasarkan target dan standar yang sudah ada. Penilaian kinerja bisa membandingkan hasil aktual dan target dari perusahaan. Hasilnya kayak gimana secara real, kemudian target dari perusahaannya apa. Kemudian pemberian masukan untuk pengembangan ke depannya lebih baik lagi. Oke, ini masalahnya teman-teman yang paling sering di dalam penilaian kinerja, kurangnya standar kinerja yang jelas, kurangnya umpan balik ke karyawan, kurangnya review, gagal evaluasi data, komunikasi yang buruk, sampai kurang jelasnya hubungan kinerja dengan reward. Jadi teman-teman sudah susah payah, gak ada rewardnya. Nah itu teman-teman, seharusnya adanya relasi kayak gitu ya, hubungan ketika teman-teman berprestasi mencapai target bahkan melebihinya, perlu adanya reward dari perusahaan untuk menghargai perjuangan dan pengorbanan teman-teman di perusahaan. Oke, ini elemen manajemen kinerja ya. Untuk yang poin terakhir, berdasarkan hasil kerja dan aspek kualitatif. Ini ada dua fokus teman-teman, fokus kepada hasil dan yang kedua fokus terhadap proses. Oke, demikian terkait dengan penilaian kinerja. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat teman-teman ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.